Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari kita bersatu dulu. Adapun pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Dia. Kita menaikkan pujian, lebih dari yang kupinta Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang ada di dalam hati kami. Haleluya Yesus. Dari yang
Sungguh kami bahagia memiliki Allah seperti Engkau. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan untuk perbuatan-Mu yang hebat. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun. Tuhan, perbuatan-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan, kami sembah. Tuhan berkati ibadah ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan, menjadi rema bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau, Allah yang layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya, amin. Tiba saatnya kita berkumpul dan bersatu untuk memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan sepanjang kehidupan kami.
Kami butuh tangan-Mu Tuhan menopang kami. Terima kasih Tuhan. Salam. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Immanuel Sukardi. Saudara tahu artinya itu? Immanuel artinya Tuhan menyertai. Su itu baik, kardia itu hati. Jadi Immanuel Sukardi artinya Tuhan menyertai saya yang baik hati. Saya harap ada yang percaya. Yang paling tidak percaya Pak Daniel itu. Saudara, yang mau pertama kali saya katakan ialah, apakah ada di antara kita yang pernah mengalami situasi yang sangat sulit, sampai seperti terhimpit di antara kemustahilan, sampai tidak berdaya. Kalau ada yang pernah mengalami atau ada yang sedang mengalami, ada kabar gembira bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah mengalami situasi seperti itu, yaitu Allah. Karena apa? Karena Allah sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada dari apa yang ada pada diri kita. Kalau saudara minta diulangi sekali lagi, akan saya katakan bahwa Allah sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada melalui apa yang ada pada diri kita.
itu kebenaran yang dikemas dalam Matius pasal 14 ayat 15 sampai 21. Kalau kita lihat ke sana, kita akan pelajari teks itu, kita akan cermati teks itu, tetapi kita tidak akan membacanya supaya waktunya memadai. Oleh karena saya mendorong saudara untuk membaca sendiri nanti, meskipun itu mustahil. Tetapi memang teks ini sangat populer, sangat terkenal. Sampai anak-anak sekolah minggu pun hafal bahwa teks ini berbicara apa? Berbicara 2 ekor ikan, versi anak sekolah minggu. 5 ketul roti. Tetapi itu versi sekolah minggu. Sebenarnya ada kesan-pesan yang sangat mendalam yang ingin diungkapkan dalam Matius pasal 14 ayat 15 sampai 21. Yaitu apa? Yaitu seperti yang sudah berulang-ulang kali saya katakan, bahwa Allah sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada dari apa yang ada pada diri kita. Ini fakta. Ini nyata. Ini bukan kebenaran baru yang baru saya sampaikan, bukan. Ini kebenaran lama. Tokoh-tokoh Alkitab sudah membuktikannya. Banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di mana-mana sudah mengalaminya. Jadi kita bisa mempercayai sepenuhnya. Kita tanpa harus meragukan. Kita percaya bahwa ini benar. Benar bahwa Allah sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada dari apa yang ada pada diri kita. Saudara ingat kisah Elia. Mengapa Tuhan harus menyuruh Elia ke Sarfat, jalan jauh, hanya untuk bisa mendapat sepotong roti? Apakah Allah nggak sanggup mengubah batu itu menjadi roti demi menolong Elia? Sanggup. Jangan ada yang berpikir bahwa Allah nggak sanggup. Allah sanggup. Apa Allah nggak bisa mengubah debu-debu akibat kekeringan yang bertahun-tahun itu menjadi tepung yang bisa diolah menjadi roti sehingga Elia bisa makan? Bisa. Tetapi mengapa Allah harus mengutus Elia ke Sarfat? Padahal belum lama Allah baru saja mengirim burung-burung gagak itu antri gantian membawakan makan kepada Elia. Tapi itu bukan pola yang mau Allah perkenalkan, pola yang mau Allah tunjukkan, pola yang akan tetap Allah pakai sepanjang zaman sampai hari ini dan seterusnya, ialah bahwa Allah sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada dari apa yang ada pada diri kita. Itulah sebabnya Elia harus pergi ke Sarfat. Allah mau pelihara Elia, Allah mau pelihara janda Sarfat, Allah mau pelihara keluarga janda Sarfat dengan cara apa? Membuat sebuah keajaiban. Pemeliharaan selama paceklik kekeringan. Allah akan pelihara mereka dengan cara apa? Dengan keajaiban melalui apa yang ada
pada diri janda Sarfat. Segenggam tepung, setetes minyak. Apa yang ada pada diri janda Sarfat itulah yang akhirnya dipakai oleh Allah untuk membuat keajaiban, memelihara mereka hari demi hari, waktu demi waktu, sampai paceklik kekeringan itu selesai. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini pola yang kita harus tahu. Ini pola yang Allah nyatakan, yang harus kita pahami. Bahwa Allah tidak pernah atau bukan polanya mengirim burung gagak lagi, membuat keajaiban mendadak sontak. Tetapi Allah mau perkenalkan sebuah pola. Polanya ialah bahwa Allah sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada melalui apa yang ada pada diri kita. Mari kita kembali kepada teks yang sedang kita bahas. Konteks teks ini, Herodes baru saja mengeksekusi Yohanes Pembaptis. Jadi situasi menjadi sangat tegang, genting. Lalu Yesus menghindar dari situasi itu ke tempat yang sunyi. Nah, terjemahan paling tepat sebenarnya tempat yang aman. Tetapi ribuan orang berbondong-bondong menyusul Yesus di mana Yesus berada itu. Di tempat yang aman dan sunyi itu. Nah, Yesus melihat keberadaan mereka. Iba hati Yesus. Iba melihat kondisi mereka. Lalu akhirnya Yesus mengambil langkah, membuat gerakan kebangunan rohani, penyembuhan sepanjang hari. Mereka mengalami keajaiban penyembuhan. Nah, malam harinya barulah itu masalahnya. Ribuan orang itu mau diapakan, mau dikemanakan? Bagaimana konsumsinya, bagaimana akomodasinya, kalau pulang bagaimana transportasinya. Ini masalahnya. Ribuan dan sudah malam. Apa yang dilakukan para murid? Para murid ini merasa punya ide brilian. Dia datang kepada Yesus. Tuhan, bagaimana dengan ribuan orang ini? Baiknya Tuhan suruh mereka pulang ke rumah masing-masing, urus transportasi masing-masing, urus perut masing-masing. Clear, tidak berisiko, simple, tanpa risiko, sederhana. Pola cuci tangan tidak bertanggung jawab. Itu ide dari para murid. Ini situasi yang sangat sulit dan sangat genting. Ini apa? Ini ribuan orang di tengah malam. Bukan tengah malam, tapi menjelang malam. Lalu mau diapakan ini? Yang paling simple, sederhana, tanpa resiko, bubarkan. Pulang, urusan masing-masing. Perut, urusan masing-masing. Simple, sederhana, tanpa risiko. Itu usul para murid. Itu sebenarnya ya, langkah semacam itu ya sering kita lakukan. Situasi yang sulit, apa yang biasanya kita lakukan? Tutup, bubarkan, ganti, pulang, pindah, dan itu sejenisnya. Simple, sederhana, tanpa risiko. Tapi apa reaksi Yesus? Apa respon Tuhan Yesus? Apa tanggapan Tuhan Yesus terhadap usul yang simple, sederhana,
tanpa risiko itu? Apa Yesus katakan seperti petir menyambar kepala mereka, seperti mereka kesambar petir siang hari. Shock para murid itu. Kenapa? Yesus bilang begini, no, nggak bisa begitu. Jangan ada yang satu pun pulang dengan perut lapar. Jangan. Nggak boleh. Nggak boleh ada satu pun pulang tanpa kenyang. Nggak boleh. Kamu harus memberi makan mereka. Coba kalau saudara, coba bayangkan kalau saudara ada di sana, salah satu dari para murid itu mendengar Yesus berkata, nggak boleh. Itu ide yang nggak bagus, itu ide yang nggak manusiawi, simpel, sederhana, tanpa tanggung jawab, cuci tangan. Tetapi dengar baik-baik, kamu harus memberi makan mereka. Apa nggak shock? Lalu para murid nggak berakhir, reaksinya nggak berhenti di situ. Lalu dia semakin mendekat dan bilang dengan Yesus, Tuhan, gimana? Gimana ide itu bisa dilakukan? Kami hanya punya 2 ikan, 5 roti. Apa yang bisa dilakukan 2 ikan, 5 roti untuk ribuan orang? Jadi apa yang dimaksud para murid itu mau bilang apa? Mau bilang begini sebenarnya. Mustahil. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ini mustahil. Ini keterlaluan. Ini perintah kelewatan. Ini ide gila. Kalau harus memberi makan ribuan orang itu dalam mendadak sontak saat itu juga. Lalu, coba bayangkan saudara, bayangkan. Berapa tua yang datang? Yang datang itu, bayangkan, supaya bisa memahami perasaan yang berkecamuk dalam pikiran hati para murid. Bayangkan, yang datang 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Mari kita coba kalkulasi. Bapak-bapaknya ada 5.000. Belum termasuk wanita. Wanita itu minimal istri mereka. Satu-satu berarti 5.000 juga. 10.000. Nah, kalau mereka kan belum ada KB. Ya, jadi mungkin kalau setiap pasang itu punya anak 5, sudah 25.000 tambah 10.000, 35.000. Ini tafsiran belum ada di buku, tapi ini boleh dipercaya. Nah, wanita yang lain siapa? Nenek mereka, mertua perempuan mereka, ipar mereka. Jadi ini kira-kira 40.000. Jadi bisa dimengerti kalau mereka protes para murid. Apa yang bisa dilakukan dengan 2 ekor ikan, 5 roti? Ini kalau harus memberi makan mereka, ini ide gila. Yesus bilang apa? Yesus pun nggak berhenti. Kau bilang punya 2 ekor ikan, 5 ketul. Betul. Bawa ke sana. Bawa kemari. Hanya 2 ekor, 5 ketul roti. Para murid bilang, bawa kemari. 2 ekor, 5 ketul roti yang ada padamu itu cukup bagi saya. Bawa kemari. Saya sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dari apa yang ada padamu itu 2 ekor, 5 ketul, bawa kemari. Saya bilang cukup, titik. Cerita perjanjian lama,
bagaimana Musa dengan seluruh bangsa Israel itu. Mereka lari dikejar oleh pasukan Mesir. Lalu kepentok, kejepit depan laut, kanan padang pasir, kiri padang pasir, belakang pasukan Mesir semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Musa berteriak, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Kami nggak berdaya, nggak bisa buat apa-apa. Allah santai. Mus, panggilannya Musa itu Mus. Mus, apa yang ada padamu? Nggak ada. Perahu nggak ada, sampan nggak ada. Nggak, apa yang ada padamu? Musa bilang, nggak ada lain kecuali tongkat. Allah bilang, cukup. Cukup, tongkat itu cukup. Pukul kan? Nanti air akan tersibak menjadi dua. Dan kamu lewat dengan pasukanmu, umatmu Israel. Dan betul, Musa pukul laut itu, tersibak jadi dua. Mereka cepat menyeberang. Tetapi keburu pasukan Mesir sudah dekat. Musa teriak lagi, apa yang ada padamu, Musa? Apa yang ada padamu? Ya, sama, tongkat. Cukup. Pukul lagi. Pukul. Air yang tadinya tersibak menjadi satu. Israel lepas. Pasukan Mesir tenggelam. Allah sanggup membuat keajaiban dari apa yang ada pada Musa. Sulit dipercaya. Sulit. Yesus bilang, 2 ekor ikan cukup. Bawa kemari. Yesus bilang, 5 ketul cukup. Bawa kemari. Sulit dipercaya, sulit diikuti, sulit diulangi. Tapi kalau kita mau ingin mengalaminya, ya mau nggak mau kita harus berani mempercayai hal yang nggak masuk akal, yang mustahil itu, dengan alasan iman bahwa Allah sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada dari apa yang ada pada diri kita. Saudara, apa yang diperlukan? Allah sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada dari apa yang ada pada kita. Nggak usah diragukan. Nggak usah dipertanyakan lagi. Itu fakta, itu kebenaran. Banyak saksi, banyak bukti. Tapi perlu apa dari kita? Perlu iman tanpa alasan. Inilah tantangan kita yang sesungguhnya. Bukan laut itu, bukan. Tantangan Musa yang sesungguhnya, apakah Musa mengimani dengan memukul itu benar-benar laut terbelah? Itu tantangan yang sesungguhnya. Tantangan yang sesungguhnya bagi janda Sarfat itu bukannya habis makan mati, tapi apa benar diambil ada lagi, diambil ada lagi, diambil ada lagi. Itu tantangan yang sesungguhnya. Iman tanpa alasan. Ini di luar kebiasaan kita. Sehingga ini juga tantangan besar bagi kita. Masalah besar bagi kita. Ini bukan budaya kita. Ini bukan tradisi kita. Mengimani tanpa dasar. Mengimani tanpa alasan. Ini kita menjadi masalah besar.
Kalau sudah lihat peristiwa di Kana, itu ada pesta. Pesta kehabisan anggur. Nah, kalau tradisi Yahudi ada pesta kehabisan anggur, itu aib yang luar biasa. Aib. Ini tradisi Yahudi, beda dengan tradisi Manado, Medan. Itu pesta kehabisan konsumsi itu hal yang tidak aneh. Saya pernah mengalami beberapa kali di sana. Tapi ini Yahudi. Aib. Lalu Maria datang kepada Yesus. Tolong jangan sampai aib ini terjadi. Lalu dia segera pergi ke pelayan-pelayan itu, ke penyelenggara pelayan-pelayan itu. Tolong dengar ya. Apa yang dia bilang, nggak usah tanya, lakukan. Aneh, nggak usah tanya. Dia bilang, lakukan. Masuk akal, nggak masuk akal, jangan tanya. Apa yang dia bilang, lakukan. Oke, betul. Yesus bilang apa? Kau punya apa? Gak ada apa lagi. Gak ada. Kecuali tempayan kosong. Air? Nah itu air. Untuk persiapan orang cuci kaki kalau mau masuk pesta. Ciduk itu, masukkan tempayan ini. Ciduk itu, masukkan tempayan ini sampai penuh. Ingat pesan Maria, jangan tanya lagi apa yang dia bilang. Percayai saja, lakukan saja. Ciduk saja penuh. Ciduk saja penuh. Dan betul. Dia nggak tanya lagi. Yang diciduk jadi apa, nggak tanya lagi. Lalu pokoknya diciduk-ciduk lagi, dibawa ke tempat orang pesta, yang pesta itu. Ciduk-ciduk lagi, nggak tanya lagi, nggak apa. Pokoknya entah ini apa, atau anggur, atau air, sampai salah tutup air. Nggak tanya lagi. Yang menjadi saksi itu peserta pesta. Ini aneh. Anehnya di mana? Biasanya itu yang anggur terbaik itu disajikan di depan, yang pertama. Yang kurang baik baru belakang. Tapi ini yang kelas 1, kelas wahid. Nomor 1 justru diberi di belakang. Padahal itu dari air cuci kaki, masuk tempayan, tidur, jadi anggur. Nggak tanya lagi. Iman tanpa alasan. Setelah Yesus dapat terima 2 ekor, 5 roti, apa yang Yesus lakukan? Dia pegang, lalu dia menengadah, dia berdoa, memberkati 2 ekor, 5 roti. Saudara tahu? Apa yang ada di benak para murid? Apa? Para murid, termasuk kalau saya ada di sana, yang diharapkan, yang ada dalam benak para murid itu, begitu Yesus amin, ikan jadi 1 gudang, roti jadi 1 ladang. Karena ini ribuan orang. Tapi apa yang terjadi? Yesus amin, rotinya tetap 5, ikannya tetap 2. Bayangkan, sok enggak itu para murid? Lebih sok lagi. Sudah amin masih 2 ikan, 5 roti. Lalu Yesus panggil Petrus dan kawan-kawan. Petrus kan koordinatornya biasanya. Terus, sini. Celaka nih dalam hati Petrus. Celaka nih. Petrus lihat tetap 2 ikan, 5 roti. Koorganisasi ya. Teman-teman diatur. Untuk mengatur semua ribuan orang itu. Mereka suruh duduk berkelompok-kelompok. 5 orang kek, 10 orang kek,
Pokoknya suruh duduk berkelompok-kelompok, tunggu pembagian ikan dan roti. Bayangkan apa dalam pikiran Petrus dan kawan-kawan. Tetap 2 ekor, 5 roti, mereka disuruh mengorganisir duduk kelompok-kelompok untuk menunggu pemberian roti dan ikan. Ini ide gila. Tapi ya, mereka lakukan juga. Lu laporan Petrus. Tuhan, sudah. Semua sudah duduk. Sudah. Berkelompok-kelompok. Ya, berkelompok-kelompok. Bilang pada mereka, tunggu pembagian roti sama ikan. Mungkin para murid sudah mulai nggak mau dengar lagi mau apa, mau ikan, mau roti, mau singkong. Coba bayangkan saudara, 40.000 orang. Saat itu juga harus diberi makan. Saudara tahu, ini singkong seluruh Jabodetabek kalau diborong untuk memberi makan mereka itu pun tidak cukup. Karena 40.000 orang. Ada uang pun mau beli ke mana? Ini sudah malam. Pasar sudah bubar, warung sudah tutup, mal-mal se-Jabodetabek juga sudah tutup. Apalagi PPKM. Nggak ada lain, tapi kenapa? Ini orang Yesus ini tetap kekeh duduk. Mereka duduk kumpul kelompok-kelompok tunggu pembagian roti dan ikan. Mungkin Petrus nggak berani umumkan sebab nanti takut dikeroyok mereka karena hanya dua ekor dan 5 roti. Lalu Yesus bilang, oke, semua siap melayani mereka? Ya, Petrus dan kawan-kawan, ya pokoknya, ya gimana lagi ya, cuma semaumu. Terus ambil ikan dulu, potong, terus kasih, potong lagi, kasih, potong lagi, kasih. Waduh, ini terakhir kira-kira, potong lagi, kasih. Loh, belum terakhir, potong lagi, kasih. Mungkin ini yang terakhir. Loh, kok masih? Terus cepat bagi pada mereka. Loh, kok masih? Pagi terus. Lalu Yesus sambil rotinya itu dia juga sama, ya potong. Nah, kalau roti ini nggak tahu ini mungkin hanya 5 potong. Kasih, bagi. Loh, ini mungkin yang terakhir. Loh, kok masih? Terus bagi terus. Loh, kok masih? Masih terus. Saudara tahu? Dilaporkan mereka semua kenyang. Dari 2 ekor ikan, 5 roti, dari apa yang ada pada mereka. Yesus memakai apa yang ada pada mereka untuk menjadi sebuah perkara besar. Petrus suruh cek terus. Ada enggak yang tidak kebagian? Ada enggak yang belum kenyang? Cek sama timnya itu. Cek. Semua udah kenyang. Semua kenyang. Saya pernah di asrama waktu S1 itu. Ya, setiap makan kebagian, tapi nggak pernah kenyang. Ya, kebagian betul. Setiap makan kebagian, tapi nggak pernah kenyang. Ini dari 2 ekor 5 roti kenyang semua. Semua kenyang, tidak ada yang terkecuali. Lalu ceklah.
Petrus suruh lagi, coba kau cek lagi, jangan-jangan ada yang tidak kenyang. Cek seluruh kelompok, loh kok sisa, loh kok sisa, loh kok sisa. Lalu sisa-sisa itu dikumpulkan, mujizat nyata lagi, kumpul 12 bakul. Saya mikir, kenapa sisa 12 bakul? Ini kalau di STI bukan sisa 12 bakul, hilang 12 bakul. Enggak. Jadi, mujizat. Enggak habis-habis, kenyang, full, sisa 12 bakul. Dari apa? Dari apa yang Anda punya. Yang menarik itu, kenapa Petrus itu mau lakukan, dan kawan-kawan itu mau lakukan membagi itu loh. Ya memang akhirnya lihat sisa, lihat kenyang itu ya sukacita. Tapi waktu pertama suruh mereka duduk lalu suruh bagi itu loh. Kok mau gitu loh. Mungkin mereka ingat, Petrus khususnya, waktu panggilan pertama, mereka sepanjang malam menjala tidak dapat ikan. Pagi, mulai matahari terbit, Yesus datang. Yesus datang dengan sindiran yang sangat telak. Hei, apakah ada lauk pauk? Ini sindiran paling telak untuk nelayan. Kalau orang melaut, nelayan sampai nggak dapat bawa pulang untuk lauk saja nggak dapat, itu gagal total, memalukan. Kalau sampai lauk saja nggak dapat, untuk lauk aja nggak ada, itu gagal total, memalukan. Lalu Yesus bilang apa? Setelah mereka bilang, nggak ada, betul, kami gagal total, nggak ada. Tebarkan jalamu ke kanan. Sekali lagi, orang seperti saya Pak sulit mempercayai. Kenapa? Begini. Malam saja, semalam suntuk nggak dapat. Malam. Kenapa? Bedanya dengan pagi. Kalau malam, ikan itu semua mengapung. Mengapung ikan itu. Sehingga bisa dijaring dan bisa dijala. Karena mengapung. Tapi begitu matahari terbit, mereka terus mendarat. Artinya menenggelamkan diri sampai ke dasar laut atau danau. Nah, jadi nggak mungkin bisa dijaring, nggak mungkin dijala. Tapi karena kau yang nyuruh, aku lakukan juga, Biul. Karena engkau yang nyuruh, ini mustahil, ini nggak layak, ini nggak masuk akal. Tapi karena engkau yang nyuruh, aku lakukan juga, Biul. Jala di tempat. Tarik, hampir koyak, penuh ikan. Mungkin ini yang melatar belakangi, yang akhirnya memiliki iman tanpa alasan. Karena engkau yang suruh, ini nggak layak, nggak masuk akal, ini mustahil, 2 ekor ikan, 5 roti, untuk puluhan ribu orang. Karena engkau yang suruh bagi, tak bagi juga. Karena engkau yang suruh. Jadi stop, jangan banyak mengeluh karena minimnya fasilitas, baik dalam hidup maupun dalam pelayanan. Jangan banyak bersungut-sungut, stop hanya oleh karena kecilnya nominal. Maaf, jangan. Baik itu dalam pribadi maupun pekerjaan Tuhan. Sebab Allah punya pola. Apa yang ada padamu cukup bagiku untuk membuat sebuah keajaiban. Saudara, ingat Abraham? Ingat kan? Pasti ingat. Abraham dijanjikan oleh Allah bahwa nanti ya, Abraham, anakmu itu loh, coba kau lihat pasir di laut, seperti itu nanti keturunanmu. Coba kau lihat bintang di langit, seperti itu nanti keturunanmu, dan kamu akan punya anak, dan itu keturunanmu. 90 tahun, 100 tahun, udah mati pucuk, Sarah sudah mantul,
belum ada anak itu. Tetapi yang luar biasa, Abraham memilih tetap percaya. Tetap percaya. Meskipun mereka berdua sudah tua renta. Pasangan lansia, tua renta. Nggak ada alasan lagi untuk punya anak. Nggak ada. Tapi mereka tetap milih percaya. Engkau yang berjanji, aku mempercayainya. Sebab aku sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dari apa yang ada padamu, yang ada padaku apa? Sepasang lansia tua renta. Tapi aku memilih percaya. Meskipun tanpa alasan saya memilih percaya, Abraham bilang. Dan betul iman Abraham. Secara nggak bisa disangkal. Jadi saudara, Allah sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada dari apa yang ada pada kita. Tetapi Allah menuntut iman tanpa alasan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kebenaran-Mu yang menyatakan Engkau sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Hanya Engkau lah menuntut bagian kami mengimani meskipun tanpa alasan. Memang berat bagi kami, sulit bagi kami, tapi kami menjadi punya harapan di situasi seperti apapun. Kami punya harapan sebab Engkau sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada hanya melalui apa yang ada pada kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua dan tetap semangat menantikan keajaiban dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya sampaikan untuk warta jemaat akan diinformasikan melalui grup WhatsApp GKRI Yosua Lipo Karawaci. Bapak Ibu boleh perhatikan kegiatan sepanjang minggu depan ada di sana. Dan jika Bapak Ibu Saudara ingin menabur untuk pelayanan gereja kita, di sana ada nomor rekening yang sudah diinformasikan dan Bapak Ibu boleh langsung transfer ke atas nama gereja GKRI Yosua Lipo Karawaci. Kiranya taburan Bapak Ibu Saudara boleh memberkati pelayanan ini dan gereja Tuhan boleh menjadi berkat, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bapak Ibu, baik, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa untuk doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, berkat Tuhan yang boleh kami nikmati, kami boleh rasakan pada saat ini, khususnya untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman ini boleh menguatkan kami untuk iman kami bertumbuh, iman kami kuat, iman kami tetap semakin percaya kepadamu bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan, tantangan kami pada saat ini, biarlah kami serahkan itu semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Melalui kebenaran firman ini, kami ingin terus maju bersama dengan Engkau ya Yesus. Berkati untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Immanuel Soekardi, yang sudah Tuhan pakai dan Tuhan utus untuk boleh memberkati umat-umat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu ini dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya sebagai Ketua STT II Jakarta. Tuhan biarlah boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarganya Tuhan, lindungi, jauhkan dari mara bahaya, pulihkan dari segala sakit penyakit. Bapa di surga, Engkau serahkan dalam tangan-Mu. Pada saat ini hamba juga serahkan untuk gereja Tuhan. Dan sampai saat ini masih kami mengadakan ibadah online Tuhan. Kami percaya Tuhan terus menyertai apapun bentuk dan wujud ibadah kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengahnya. Makanya kami serahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu, gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Di bawah pengembalaan Ibu Pendeta Wulan Mangual, biarlah Tuhan memakai terus hamba-Mu ini, berikan hikmat, kekuatan, dan juga di dalam menggembalakan umat Tuhan bersama dengan majelis jemaat
hamba Tuhan tempat ini boleh mencapai visi dan misi daripada Tuhan. Karena kami rindu umat-umat diberkati, umat-umat bertumbuh imannya. Khususnya di bulan ini kami terus membahas mengenai kemustahilan. Karena kami rindu iman anak-anakmu, iman umat-umatmu boleh kuat menghadapi setiap tantangan yang mungkin kelihatannya mustahil bagi mereka, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Olehnya pada saat ini yang serahkan umat-umat Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Apabila Tuhan dapati ada di antara mereka yang sedang sakit, yang membutuhkan pemulihan tangan Tuhan, pemulihan daripada tangan Tuhan, dan juga untuk mereka yang saat ini rindu Tuhan, pulihkan atas kelemahan tubuh yang ada pada mereka pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, hamba mohon kepadamu, biarlah Tuhan jamah Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Apapun sakit penyakit kelemahan tubuh yang ada pada mereka, Tuhan pulihkan kiranya di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk Ibu Eka, Tuhan pulihkan. Untuk Ibu Tati, Tuhan pulihkan. Pak Yogi, Tuhan pulihkan. Dan pada saat ini juga hamba berdoa untuk pemulihan daripada keluarga, daripada Ibu Tina. Bapa di surga, sembuhkanlah Tuhan. Sembuhkanlah di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya tangan Tuhan berkuasa untuk boleh menyembuhkan segala sakit penyakit di dalam nama Yesus. Kami serahkan juga pada saat ini Tuhan untuk umat-umat Tuhan yang apabila Tuhan dapati mereka yang merindukan usaha mereka boleh berjalan dengan baik di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini, pekerjaan mereka boleh berjalan dengan baik. Hamba berdoa Tuhan, biarlah di dalam nama Yesus Tuhan buka jalan, Tuhan beri mereka kekuatan, Tuhan topang mereka untuk menghadapi segala tantangan pada saat ini. Karena kami percaya kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Tidak ada yang pintu yang tertutup di hadapan Tuhan. Engkau mampu membuka. Engkau mampu memberikan berkat bagi umat-umat Tuhan yang bergantung sepenuhnya kepadamu. Untuk mereka yang memiliki rencana juga pada saat ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan menyertai, karena rancangan Tuhan baik dan indah adanya. Kami berdoa Tuhan untuk umat-umat Tuhan yang merindukan jodoh, merindukan keturunan. Dengar doa mereka Bapa, dengar jawab doa mereka Tuhan. Untuk segenap kerinduan mereka yang sampai saat ini mereka terus memohon dan meminta kepadamu. Untuk keluarga Febri, untuk keluarga Aris, keluarga Heri Hoki, Tuhan kiranya dengar di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan dengar kerinduan mereka. Saya percaya pada saatnya nanti, menurut anugerah dan waktu Tuhan, Kau pasti memberikan yang terbaik bagi keluarga ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi pandemi COVID ini. Berikan hikmat kepada pemimpin kami yang pusat maupun daerah. Biarlah melalui hikmat daripada Tuhan, mereka boleh membawa bangsa kami keluar dari setiap macam kesulitan dan tantangan. Kota kami juga di mana kami tinggal, biarlah Tuhan curahkan berkat-Mu dan buat segenap umat-Mu, segenap setiap orang yang senantiasa memohon dan berharap hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sementara akan berpisah. Biarlah Tuhan pertemukan kami kembali minggu depan, boleh beribadah kembali bersama-sama dengan kami. Buka hati kami untuk boleh dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Berkati Bapa untuk setiap tangan-tangan yang sudah menyiapkan ibadah pada minggu pagi ini. Biarlah apa yang mereka kerjakan boleh menyenangkan Tuhan, menjadi persembahan yang harum dan wangi di hadapan-Mu, dan mereka boleh menuai kebaikan daripada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pada saat ini kami berikan segala pujian hormat kami hanya kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, mari saya undang kita bangkit berdiri bersama gereja-gereja segala di seluruh muka bumi. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima salah kemenangan darimu. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Immanuel Soekardi MTH yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak dalam keluarga dan juga pelayanan. Terima kasih juga untuk semua yang sudah melayani pada hari Minggu ini dan seluruh jemaat yang tetap dengan setia mengikuti ibadah meskipun secara online. Tetap bersabar, tetap bersemangat. Kita terus percaya Tuhan pasti akan menolong dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.